salah satu sentimen utama tentunya dan juga menjadi perhatian dari seluruh dunia ini adalah berkaitan juga dengan kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed begitu, dan memang sesuai dengan ekspektasi dari para pelaku pasar ini adalah suku bunga tetap ditahan di level yang ada saat ini ya di 5,25 hingga 5,5%. Tapi mungkin kaitannya mungkin Ibu Ani bisa memberikan gambaran secara besar begitu ya, berkaitan juga dengan keputusan dari The Fed ini dan juga kaitannya mungkin dengan pertumbuhan ekonomi dunia dan juga Indonesia khususnya seperti apa gambaran besarnya Ibu Ani? Baik ya Mbak ya, pertama saya menganggap putusan The Fed pasti rasional lah. Karena melihat data-datanya memang support itu ya, pertumbuhan GDP kuartal 4-nya kan juga bagus ya 3,3%, konsensus 2%. Kemudian unemployment, penciptaan lapangan kerjanya juga kan 216.000 orang ya, itu jauh lebih besar dari proyeksi pasar yang 170.000. Inflasinya memang masih ada di level 3,4%. Jadi saya pikir rasional, sangat rasional karena mereka menganggap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerjanya kan masih baik begitu ya. Nah, mungkin yang paling penting bagaimana ini implikasinya buat Indonesia, begitu ya. Jadi kita harus menangkap sinyal ini sebagai sinyal bahwa The Fed akan menahan suku bunganya pada level yang cukup tinggi ini dalam jangka panjang, Pak. Gitu. Jadi saya saya memprediksi mungkin sampai kuartal kedua belum akan diturunkan suku bunganya. Ada peluang nanti di kuartal ketiga, berarti it means semester kedua ya. Dan turunnya pun juga dalam jumlah yang kecil, mungkin 25 sampai 50 pips gitu ya. Jadi it means kita akan pada situasi di mana suku bunga The Fed relatif tinggi dan jangka panjang. Lantas ini apa implikasinya buat Indonesia? Saya langsung masuk situ karena yang penting ini kan. Betul, betul. Pertama, satu, keputusan BI, kemarin BI kan menahan BI rate-nya di level 6% ya Mbak ya. Artinya keputusan BI itu sudah sejalan dengan The Fed. It means oke, aman. Pertanyaannya adalah lebih lanjut, kalau ekonomi Amerika terus membaik dengan ekonomi growth yang makin baik, lapangan kerja makin tinggi, kita kan ada tantangan bukan sekedar dari suku bunganya tadi karena The Fed-nya masih tinggi. Berarti ada kemungkinan capital outflow yang dari Indonesia tetap harus dimonitor ini oleh BI. Walaupun suku bunganya kita dengan The Fed itu agak dekat-dekat ya Mbak. Satu, capital outflow-nya harus diantisipasi. Kedua, dari suku bunga kita berarti Indonesia juga akan suku bunganya relatif tinggi, akan cukup panjang. Artinya ini suku bunga kredit akan kita juga pengaruh. Bagaimana kaitannya dengan investasi? Bagaimana kaitannya terutama kredit-kredit konsumtif di golongan menengah. Saya concernnya golongan menengah. Kalau golongan atas saya nggak terlalu pikirkan karena mereka punya uang dan lain sebagainya. Golongan menengah nih, industri-industri yang bekerja di level menengah, UMKM dan lain sebagainya. Ini bagaimana antisipasinya? Bagaimana pemerintah membuat policy yang kira-kira mereka tetap bisa survive, mereka tetap kompetitif di tengah situasi BI rate yang tetap pada level 6% kan berarti lending rate-nya kredit itu akan di atas itu, mungkin dekati 9, mudah-mudahan tidak lebih dari 2 digit. Ini pembukaan dari saya Mbak. Oke, Ibu Ani, kalau kita lihat begitu artinya apa yang disampaikan oleh Anda, Bu Ani, ini sebetulnya kondisi yang sama, tantangan yang sama dengan tahun 2023 begitu. Tapi dengan kita lihat lagi sebetulnya kondisi di dalam negeri, di domestik di tahun 2023 ini kan cenderung lebih bisa kita katakan cenderung tidak sebanyak sentimen di tahun 2024 yang mana kita ketahui ini adalah tahun politik begitu. Nah, dengan pertimbangan tadi ya tantangan capital outflow, kemudian juga suku bunga yang masih akan tinggi ini juga berlangsung lebih panjang lagi. Seperti apa mungkin ditambah juga begitu dengan sentimen dalam negeri kita menghadapi tahun politik, kemudian juga mungkin ada perubahan policy juga begitu ataupun juga perubahan kepemimpinan di akhir tahun 2024 ini. Seperti apa akhirnya ini mengkombinasikan seluruh sentimen yang ada dan dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi kita yang masih ditargetkan di atas 5%, Bu Ani. Baik, jadi pemerintah kan masih yakin di atas sekitar 5,2% ya, walaupun IMF juga mengkoreksi kisaran angkanya 4,9%. Saya melihat Mbak, rentang mungkin 5,2% itu bisa dicapai begitu, tapi mungkin effortnya memang harus perlu ekstra begitu. Karena begini, isu globalnya kan juga masih ada. Isu mengenai geopolitik global ya, ada perang Ukraina, Rusia, kemudian Israel, Palestina, Laut Merah, supply chain disruption itu ada kemungkinan masih terjadi. Dan itu akan mempengaruhi kan harga faktor-faktor produksi termasuk harga komoditas nih Mbak. Karena kita kan andalannya ekspornya komoditas ya.
hari ini saja kita sudah dapat informasi harga batu bara itu turun drastis menjadi 115 US dollar per metric tons. It means terendah karena kita pernah 400, tahun lalu masih 160. Itu satu. Kemudian nikel kita juga tahu turun. Sementara ekspor kita kan batu bara, nikel, CPO, kemudian besi baja. Itu pasti punya implikasi terhadap, punya pengaruh juga. Dipengaruhi juga oleh situasi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Amerika, tapi kita concern dengan Cina nih Mbak. Karena Cina ternyata, kalau Amerika dan India kan memang ada tanda-tanda ekonominya baik. Tapi Cina ini kan memang mengalami koreksi di dalam pertumbuhan ekonominya, banyak hal itu. Soal krisis properti, kemudian soal mengenai hutang pemerintah daerahnya juga naik, kemudian juga soal kaitannya dengan penduduk, penurunan jumlah penduduk, termasuk yang kita surprise adalah piramida penduduknya berubah itu menjadi besar di atas. Nah, hal-hal ini kan yang sangat sekali kita antisipasi. Kenapa? Karena Cina adalah mitra dagang Indonesia yang pertama. Dan dengan Cina sebetulnya kita masih mencatat negatif ya, bukan surplus tapi defisit neraca perdagangan. Jadi kalau situasinya seperti ini, kemudian harga komoditas turun, saya bayangkan yang mahir dari komponen economic growth-nya Indonesia dari net export. Karena import itu sepanjang ekonomi kita tumbuh biasanya import kita naik, apalagi kita punya bahan baku yang tergantung dari komponen import juga. Jadi kalau kita lihat PMI manufaktur Cina, ini gambarnya Mbak dikeluarkan itu kan, betul ada kenaikan, tetapi sebetulnya ada masalah besar di Cina dan kita concern atas hal itu karena ini kaitannya nanti dengan harga komoditas termasuk batu bara primadona kita. Dan Mbak tahu hari ini India sedang melakukan mining batu bara di bawah tanah. Terjadi overproduksi. Betul, overproduksi sehingga harga jatuh. Jadi ini Mbak, menurut saya yang akan harus diantisipasi untuk kita apakah bisa di 5,2%. Saya bercoba optimis ya, harusnya bisa. Tetapi tadi concern mengenai net export, mengenai investasi ini menjadi catatan penting. Kalau government expenditure dan consumption masih bisa lah, kan kita masih politik, ada bansos segala macam, jadi consumption mungkin masih bisa dijaga. Tapi dua hal tersebut menjadi pertimbangan.